Welcome to Suara Hair Channel. Dia mengatakan begini, kamu harus bisa menunjukkan bahwa bahasa Jawa pun mampu. Kuwi nek aku jurine wis tak kerekke dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya HRM Permana di Suara Hyar. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, inovasi mereka, atau mungkin juga hal-hal menarik yang mereka alami atau mereka lakukan. Bersama saya HRM Permana, tuan rumah di ruang tamu. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen. Saya kira itu akan menjadi tambahan energi bagi saya untuk terus membuat konten seperti ini. Jika Anda ingin ada orang atau siapa begitu yang ingin direkomendasikan jadi tamu, sampaikan di bawah. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk mewujudkan. Nah, kali ini tamu saya tentu saja istimewa. Dia guru SMA ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kesibukannya justru bertambah-tambah, keliling dari sekolah satu sekolah ke sekolah lain, memberi pelatihan iya caranya ngajar online. Para istimewa. Lucia Yuyun Dian Susanti. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Bu kabar? Alhamdulillah saya, Ya. Mas Ahyar. Saya harus agak sopan karena ini guru bahasa Jawa. Yuyun ini, Yuyun kan guru sopan belas. Bu Yuyun, Bu Yuyun ini adalah guru bahasa Jawa di SMA 5 Semarang, betul ya? Beliau juga ketua musyawarah guru mata pelajaran ngeling-ngeling berak biru MGMP Bahasa Jawa Kota Semarang. Jadi ora wong main-main. Soal kesibukan, benar tidak yang tadi saya bilang? Ini jauh lebih sibuk pelatihan dari satu sekolah ke sekolah lain dibandingkan sebelumnya. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya kalau dibilang sibuk ya enggak lah Mas ya. Enggak hanya. Soalnya angel, gawe jadwalnya angel. Saya minta berkali-kali lewat WA, lewat medsos. Ini tamu yang harus datang. Gak iso jadwalnya tunggu. Saya ada acara Mas. Enggak seperti itu. Yeah. Enggak sih Mas. Ya alhamdulillah semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala tentunya ini. Saya diberi kesempatan tentunya di pas pandemi ini, bukannya apa ya Mas, bukan kok saya bersyukur atas pandemi ini, tidak, tapi setidaknya dengan adanya pandemi ini kita sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau saat ini saya sebagai guru alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Nah, dan saat ini konteksnya pandemi, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi, belajar bersama untuk khususnya PJJ ini. Nah, gitu. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Atau dulu sering disebutnya daring. Iya. Dalam jejaring. Nah, Bu Yuyun nih, lu Bu yang ya. Dari dulu panggilnya Yuyun saja lah. Kan sedang tidak pakai seragam. Di hadapan penonton ini orang apik. Oh gitu ya. Yuyun kabarnya orang apik. Bu Yuyun ini sudah cukup lama mempraktikkan pembelajaran daring, bahkan sebelum pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Karena pernah program apa namanya? Short course di Australia. Dan ketika short course di Australia itu masih juga
ada proses pembelajaran daring Iya. dengan Siswa, siswa meskipun betul. ada guru pengganti ya. Iya, sudah ada guru pengganti. Boleh diceritakan Iya. soal itu. Soal Iya. kosnya dulu lah. Ini salah satu hal yang saya selalu ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang khususnya itu guru bahasa Jawa dulu, Mas. Ini yang pertama. Ya. Sebelum kita masuk ke tadi pertanyaan Mas Ahyar, jadi Ya. dalam kesempatan ini kiranya saya itu ingin sekali bahwa selalu ingin memberikan semangat kepada guru-guru yang bahasa Jawa yang boleh dikatakan itu sifatnya itu kan lokal ya, Mas, ya, muatan lokal atau boleh dikatakan regional kalau tingkatnya Jawa Tengah. Ya, ya. Tapi ketika kita itu sebenarnya mempunyai niat, ketika sebenarnya kita mempunyai sesuatu yang positif, itu sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan meridhoi. Itu prinsip saya. Ya, ya. Nah, ini saya wujudkan, alhamdulillah itu Mas, untuk bisa sampai Shortcourse itu kan bukan sesuatu hadiah yang Tahun berapa itu? itu tahun 2019. 2019, Iya. tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Jadi itu Proses menuju ke Shortcourse iya, bagaimana? betul. Itu bukan sesuatu hal yang boleh Turun dari dikatakan langit. cuma-cuma begitu ya. Jadi awalnya itu sejak saya itu memang dari tahun 2016. Awalnya itu pertama kali dulu saya dari tahun 2014 lulus dari S2 itu saya belum pernah punya niat pengen nulis yang namanya semacam karya ilmiah yang untuk dilombakan. Ya, ya. Paling ya untuk sendiri gitu ya, Mas ya. Terus Paling ya curhat di iya, medsos ya. curhat di medsos gitu ya. Gitu. Terus Curhat soal akhirnya- masak. Iya, paling Ibu gitu. Bravo sedang masak. Iya, betul. Betul. Nah, waktu itu kali pertama dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi, waktu itu kepala sekolah saya. Ibu Titi Priatiningsih. Iya, betul. Ya. Itu kali pertama saya diberi sodoran semacam kertas untuk mengikuti lomba Bu Titi karya kira-kira ke ruang tamu. Oh ada iya, ya? harus karena Sekarang beliau di mana? masih di SMA 5. Masih di SMA 5. Oh. Bu Titi Priatiningsih. Setelah Bu Yuyun kira-kira Bu Iya, Titi ya betul. kesini Iya, gitu. betul. Jadi ini selalu saya ceritakan karena itu satu kebanggaan Iya, iya. saya. Waktu itu saya itu waktu itu kan Yun gitu. Ikut Bu Yun ikut lomba ini. Iya. Wah, saya Bu kok Titi itu guru bisa. teladan kan? Iya, betul, kepala sekolah waktu itu kepala sekolah teladan juga gitu. Terus saya disodori pengumuman itu di tingkat provinsi waktu itu. Ya. Kemudian saya saya mampu Bu, sudah buat dulu gitu. Waktu dibuat saya menghadap beliau gitu kan di ruangannya, saya ingat betul. Iki aku nek dadi juri nih tak kayak ngisor dewe, katanya begitu. Itu kalau Ekspresinya ya kayak ngono kuwi. yes. Jadi itu kan ya, meskipun kadang-kadang maaf nih Bu Titi ya, agak begitu, tapi beliau itu kalau sama guru-gurunya itu sangat sayang Bu dengan Titi, saya caranya. pernah kepala sekolah SMA 12 Betul, ya. betul sekali. Nah, Kakak waktu kelasku kuwi. nah, waktu itu kali pertama lah, terus pripun Bu gitu kan. Waktu itu saya benar-benar nol sama sekali, tidak tahu apa-apa gitu. Menulis itu saya tahunya hanya menulis skripsi dan waktu itu selesai dengan apa itu Mas? Alhamdulillah Iya. secara keseluruhan. Iya gitu ya. Ya, Terus ya. alhamdulillah itu terus saya perbaiki. Nah, dari tanda petik ejekan dari Bu Titi itulah yang membuat saya kali pertama itu merasa saya harus bisa gitu ya. Terus kemudian saya belajar dibimbing oleh Bu Titi, akhirnya terciptalah pertama kali saya mengikuti lomba tingkat provinsi karya ilmiah tingkat provinsinya. Waktu itu kali pertama saya ikut langsung masuk 10 besar. Wow, bagi saya itu kayak modal Mas, modal bagi saya itu. Ngatasé guru bahasa Jawa tingkat provinsi yang Ini loh, waktu itu bagian rendah diri guru bahasa Jawa terus kira. waktu itu harus berserta dengan mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah saya masih duduk di 10 besar begitu. Ya. Itu kekuatan pertama. Oke, itu tahun 2016. Tahun 2017 masih diulang hal yang sama, Mas. Ya. Masih masuk 10 besar. Itu kembali ejekan muncul Ya. lagi. Mosok. Mosok 10 besar. Ya. Terus begitu Mas. Ya, ya. Benar itu benar.
benar. Bisa Itu bayang tidak aku. hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Tapi saya hanya percaya satu hal. Yuyun itu dari masa kuliah sampai jadi PNS tidak pernah mendapatkan sesuatu itu secara mudah. Pasti akan ada satu proses yang memandaikan saya dulu, yang memintarkan saya dulu, baru saya diberi penghargaan. Itu saya yakini sampai hari ini. Masalah biar ya lomba puisi rak menang. Tapi begitu menang justru langsung dapat favorit lomba sih. Iya, itu jadi nggak pernah saya mengikuti sesuatu itu langsung diberi penghargaan menang gitu, nggak Ngerti pernah. aku. Terus akhirnya itu alhamdulillah persis di tahun 2018 itu saya ikut ketiga betul. Ini saya bismillah, itu kali pertama saya yang ikut provinsi dulu Mas. Jadi bulan apa ya saya lupa. Pokoknya sebelum yang nasional itu, itu di tahun yang sama soalnya Mas. Di provinsi itu, kemudian itu pun Bu Titi kembali berperan dalam sejarah kejuaraan saya. Jadi untung ada di tangan yang tepat. ya waktu itu saya mohon restu Bu Titi, saya mohon restu untuk mengikuti lomba ini. Saya tak coba saya. Nah gitu waktu Aku itu seneng presentasi. ini rumput itu seneng. Gimana gitu. Terus waktu itu satu hari saya ditimbali sama Bu Titi. Kebetulan waktu itu ada Pak Nur Hadi yang saat ini dulu Nur Hadi Amianto. Nur Hadi Kendal. Dulu itu guru di Kendal juga. Kemudian sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Waktu itu beliau Pak yang latihan kepala sekolah itu apa namanya saya lupa. Ya itu kemudian calon kepala sekolah. Iya itu. Terus kebetulan ada Pak Nur Hadi juga dulu sering juara juga. Kemudian ada Bu Titi, saya disuruh presentasi. Saya sudah mempresentasikan. Kayak open mic gitu ya. Yes. Saya disuruh mempresentasikan. Kemudian waktu itu apa komentarnya Bu Titi? Sama dengan yang pertama. Kuwi nek aku jurine wes tak kerek ke dewe, jadi seperti itu selalu. Nah, ini sepertinya ketika Yuyun menirukan Bu Titi. Itu saya iso ngunggahno subscriber. Ini nanti begitu langsung tak suruh untuk nonton. Iya. Kemudian waktu itu tirukan sekali lagi. Kowe iki nek ngomong sakarepmu dhewe, ora sistematis. Begitu Bu Titi waktu itu. Pedesnya bukan main kalau ngendi. Tapi benar ya? Iya. Benar begitu memang. Nanti boleh dicek sama Bu Titi gitu. Bu Titi itu orangnya memang lugas kalau menyampaikan, tapi saya tahu maksudnya gitu. Ya. Terus akhirnya betul saya perbaiki baik dari segi tampilan. Nah waktu itu saya juga minta tolong sama Mas Arif ini untuk tampilannya. Sekarang Mas Arif juga jadi kepala sekolah. Jadi alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang hebat. Mas Arif ini dulu juga guru di Kendal, kemudian sekarang jadi kepala sekolah juga. Tahun ini juga bareng dengan Mas Nur Hadi itu. Jadi dari segi PPT-nya saya minta. Jadi saya nggak bisa belajar sendiri, saya harus minta komentar orang lain kan. Ini juga saya sampaikan supaya nanti salah satu motivasi kepada teman-teman yang ingin meraih satu ada prosesnya. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita memerlukan orang lain. Jadi itu secara layar tampilan PPT-nya itu saya minta konsultasi dengan Mas Arif waktu itu. Kemudian cara presentasi saya itu tadi dinilai oleh Bu Titi dan juga Pak Nur Hadi ini. Waktu itu katanya kalau beliau jadi jurinya itu sudah paling bawah sendiri. Nah dari situ saya belajar. Kemudian dari situ kan otomatis saya harus tahu dong kekurangan saya kan. Akhirnya sekarang kan contoh banyak ya. Akhirnya saya lihat nih kayak apa sih sebenarnya, jadi dari browsing, kemudian dari baca-baca gitu ya. Bagaimana tadi Mas public speaking yang baik gitu ya, harus sistematis. Tentu tidak seperti saya lah. Harus sistematis dan sebagainya. Alhamdulillah waktu itu kali pertama sebelum yang juara nasional itu saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ridho yang tidak terkira. Waktu itu saya diberi kesempatan untuk juara 1 tingkat provinsi. Waktu itu kali pertama. Wow, itu bagi saya suatu yang membanggakan. Dan
waktu itu juga saya masih ingat salah satu jurinya itu kan Prof. Ya Allah, bahasa kok saya lupa Thomas yang rektor Universitas Waluyo, Profesor Subianto. Iya, Prof. Ya. Subianto. Prof. Subianto. Silakan, pintu ruang tamu terbuka lebar. Waktu itu kali pertama Itu dosen-dosen kita lah ya. betul. Beliau mengatakan begini, kamu harus bisa menunjukkan bahwa bahasa Jawa pun mampu. Itu yang memberikan suntikan semangat kembali bahwa ternyata beliau juga mengatakan hal yang sama gitu ya, artinya untuk menyemangati bahwa bahasa Jawa itu ya bukan mata pelajaran yang sifatnya hanya lokal saja, ini kamu masih bisa berlanjut dan sebagainya, tergantung kita bagaimana cara kita nanti memperbaiki diri dan memperbaiki segala hal yang memang perlu kita perbaiki untuk kebaikan kan gitu. Setelah dari Jawa Tengah, nah kemudian akhirnya nasional, betul. tentu persoalannya jadi jauh lebih berat. Apa yang terjadi di nasional? Iya. Itu 2019. Sama 2018 juga. Nah itu sebenarnya event yang berbeda mas. Ini tidak berjenjang, bukan. Ini sudah selesai. Kemudian alhamdulillah saya diberi kesempatan kembali. Saya waktu itu pun sama, tidak pernah membayangkan bahwa ini juga tahun yang ketiga mas, jadi sama, kita awalnya prosesnya juga lama, kita mengirimkan dulu artikel pertama begitu ya, kemudian disetujui atau mesti lolos baru nanti ini tahap ya, kemudian itu juga sama mas, bisa membayangkan provinsi saja sudah orang-orang yang top di provinsi, apalagi di nasional yang sifatnya nasional. Itu pun saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan diberi kesempatan itu gitu. Nah, alhamdulillah ya semua kembali lagi berkat Allah Subhanahu wa taala atas restu ibu tentunya, semoga namanya ibu ya, almarhumah ibu. Iya, betul. Turut berduka cita. Belum lama itu ya. Tapi jangan menyinggung itu dulu, nanti saya mewek di sini nanti. Sekali-sekali tamunya mewek burung ya. Enggak. Kalau sudah berbicara ibu nanti saya. Oke. Baik. Nah, terus selalu saja itu saya kali pertama malam ketika mau saya berangkat pasti saya telepon ibu. Pasti itu. Nyuwun restu itu pasti. Kemudian suami pasti. Nah, itu saya masih ingat waktu itu juga suami itu yang paling membuat saya gregel itu bilang gini, Bu, ini puasa. Satu, niatnya karena Allah, yang kedua semoga ibu diberi kelancaran dan kemudahan dalam memperoleh cita-citanya ibu. Artinya apa? Bahwa saya mengantongi banyak dukungan dari ibu waktu itu, dari suami yang pasti keluarga, yang suami saya itu sangat mendukung apapun yang saya lakukan, itu sangat mendukung karena memang seperti hari ini saya mau kesini ya tentunya atas restu suami mestinya. Izin dan pinjam sebentar. Itu alhamdulillah setelah melalui proses panjang, alhamdulillah meskipun hanya juara 3, tapi bagi saya itu adalah kesempatan yang luar biasa. Nasional tapi tingkatnya nasional. Nah itu dari situ Mas Ahyar, kemudian saya nggak menyangka kalau di Januari 2000 itu kan 2018 ya, jadi 2019 itu kemudian dari direktorat ya maksudnya ada telepon bahwa waktu bulan Januari itu kan ada semacam waktu itu guru Indonesia saya kok lupa saking iya ada 1000 guru kayaknya karena berumur ya, ada 1000 guru itu yang memang diberangkatkan ke luar negeri untuk belajar begitu. Nah salah satunya alhamdulillah berkat itu tadi mas, reward salah satu reward dari waktu itu saya juara nasional itu. Oke, sebelum cerita soal South Coast di Australia, minum kopi dulu biar lebih lancar. Akhirnya saya ingat guru Indonesia agen perubahan. Nah ingat kan begitu mas? Kopi langsung ingat. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Jika manfaat itu
bisa disebarkan ke orang lain, di-share ke orang lain, saya kira akan lebih tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih untuk Anda yang sudah like, komen, dan segala macamnya. Itu akan membuat saya lebih bersemangat untuk bikin konten seperti ini, menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dari ini. Jika Anda punya request tamu siapa yang mesti hadir, silakan sampaikan saja di kolom komentar, saya akan coba untuk mewujudkannya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.